Allah lagi-lagi ngingetin Bani Israel soal semua nikmat yang pernah dikasih ke mereka. Mulai dari saat Allah belah Laut Merah biar mereka bisa kabur dari Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam pas ngejar, momen dramatis banget tuh. Terus Allah kasih makanan dari langit, mana dan salwa, pas mereka kelaparan di padang pasir. Tapi mereka malah ngeluh dan pengen makanan biasa aja, kayak bawang, kacang. Despi Allah bilang, ya udah, ke kota aja kalau mau makanan kayak gitu. Allah juga pernah ngangkat gunung di atas kepala mereka kayak ultimatum biar mereka nurut sama kitab Taurat. Tapi mereka tetap ngeyel. Air juga dikasih dengan ajaib. Nabi Musa cuma pukul batu pakai tongkat, langsung keluar 12 mata air buat masing-masing suku. Pokoknya nikmat tuh nggak berhenti-berhenti. Tapi sayangnya, mereka sering banget ngeyel, melanggar aturan, bahkan nyuruh Nabi Musa doang yang perang waktu disuruh masuk ke negeri suci. Intinya, Allah udah kasih banyak banget pertolongan dan mukjizat, tapi mereka masih sering bandel. Ini jadi pelajaran supaya kita nggak ngulangin sikap mereka, udah dikasih banyak, tapi masih ngeyel dan nggak bersyukur. Oke, lanjut pada ayat 60-70. Bani Israel mulai ngeluh lagi. Mereka bosan sama manna dan salwa. Terus minta makanan yang lebih berasa. Allah jawab, kalau gitu pergilah ke kota, di sana banyak tuh makanan. Tapi kelakuan mereka yang suka ngeluh dan nggak bersyukur bikin mereka akhirnya ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Karena mereka sering banget melanggar perintah dan bunuh nabi-nabi secara zalim. Bener-bener keras kepala. Allah juga jelasin bahwa semua orang yang beriman, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in, asal sungguh-sungguh iman dan amal saleh, mereka bisa dapat pahala dan nggak perlu takut. Lalu ada kisah kocak tapi penting tentang perintah Allah ke Bani Israel buat nyembelih sapi. Tapi bukannya langsung nurut. Mereka malah nanya detail terus. Sapi kayak gimana? Warnanya apa? Masih muda atau tua? Sampai akhirnya nemu sapi yang pas. Tapi ya itu, prosesnya ribet karena mereka terlalu banyak mikir. Bukan langsung nurut. Dari sini kita bisa belajar. Kadang kita terlalu banyak tanya dan ribet. Padahal perintahnya jelas. Seringnya malah bikin susah diri sendiri. Setelah ribet panjang lebar soal sapi, akhirnya Bani Israel nurut juga dan nyembelih sapinya. Ternyata itu bukan sekadar perintah biasa. Ada kasus pembunuhan misterius, dan dengan izin Allah, potongan tubuh sapi itu dipakai buat nyentuh mayat korban. Hasilnya, korban hidup lagi sebentar buat ngasih tahu siapa pelakunya. Wow, plot twist banget kan? Tapi walau udah dikasih bukti segitu dahsyat, hati mereka tetap keras kayak batu, bahkan lebih keras lagi. Allah nyindir bahwa sebagian batu aja masih bisa terbelah dan keluar air, atau jatuh karena takut sama Allah, tapi hati mereka, waduh. Allah juga kasih tahu bahwa Dia Maha Tahu segala yang mereka sembunyikan, walaupun mereka suka pura-pura baik pas ketemu kaum muslim, terus ngomong jelek di belakang. Terus mereka, sebagian Bani Israel bilang, paling kita cuma disentuh neraka sebentar doang. Allah langsung bantah, emang kalian ada kontrak khusus sama Allah? Kalau enggak, ya itu cuma ngarep doang. Intinya Allah nggak suka orang sok suci dan merasa aman dari siksa padahal kelakuannya jauh dari baik. Lanjut ayat 81-90. Allah mulai ngasih warning. Siapapun yang ngerjain dosa dan udah tenggelam di dalamnya, neraka bakal jadi tempat tinggal tetapnya. Tapi yang beriman dan beramal baik, mereka bakal masuk surga dan kekal di dalamnya, tanpa takut dan sedih. Terus Allah ingetin tentang Bani Israel yang dulu dikasih kitab Taurat, tapi malah suka pilih-pilih ayat. Kalau cocok sama hawa nafsu baru dipakai. Kalau enggak ya dibuang. Bahkan ada yang jual ayat-ayat Allah demi keuntungan duniawi. Allah bilang, wah rugi banget tuh transaksi. Ada juga kisah soal mereka yang suka ngebunuh nabi-nabi tanpa alasan jelas. Parahnya lagi, mereka percaya mereka adalah kaum pilihan yang pasti masuk surga, padahal kelakuannya jauh dari ajaran Allah. Allah tantang mereka, kalau emang yakin bakal masuk surga, cobain deh minta mati sekarang juga. Tapi mereka jelas nggak berani, karena tahu sendiri dosa-dosanya. Allah juga sebut soal Nabi Muhammad. Waktu beliau datang dengan membawa Al-Quran, yang isinya justru menguatkan kitab-kitab sebelumnya, sebagian mereka malah nolak dan pura-pura nggak tahu. Padahal dulu mereka sering doain minta kedatangan Nabi terakhir, tapi pas datangnya bukan dari kalangan mereka, malah ditolak mentah-mentah. Gengsi banget deh. Lanjut pada ayat 91-100. Jadi waktu dikasih tahu buat beriman sama Al-Quran, sebagian Bani Israel jawab, kami cuma percaya sama kitab yang diturunkan ke kami, Taurat. Padahal Al-Quran tuh nyambung dan ngekuatkan isi Taurat. Tapi karena nggak sesuai sama ego mereka, langsung ditolak. Ironisnya, mereka pernah bunuh nabi-nabi yang bawa ajaran Taurat. Juga gimana bisa mereka bilang percaya? Lalu Allah singgung soal penyakit hati mereka. Kalau yang datang dari Allah sesuai selera, mereka terima. Tapi kalau enggak, langsung disangkal. Padahal itu wahyu juga. Mereka ibaratnya milih-milih wahyu kayak milih menu makanan. Ada juga kisah tentang orang-orang yang saking keras kepalanya,
lebih nurut sama bisikan iblis ketimbang nabi mereka sendiri. Bahkan ada yang bersekutu sama musuh-musuh Allah. Lucunya, mereka juga tahu banget soal Jibril, malaikat yang bawa wahyu ke Nabi Muhammad, tapi malah dimusuhi. Padahal Jibril juga yang dulu bawa wahyu ke Musa. Nggak konsisten banget. Allah bilang, siapapun yang jadi musuh Jibril, Mikail, dan para malaikat lainnya itu artinya mereka juga musuh Allah. Dan itu jelas bukan posisi yang enak. Allah juga sindir. Setiap kali ada perjanjian dengan kalian, bukannya dijaga, malah dilanggar terus. Sebagian dari kalian emang susah diajak komit. Lanjut ayat 100-110. Jadi waktu Nabi Muhammad datang bawa wahyu yang nyata dan cocok banget sama isi kitab sebelumnya, sebagian orang Yahudi malah balik badan. Mereka lebih percaya sihir yang diturunin ke Harut dan Marut di Babilonia. Padahal dua malaikat ini udah wanti-wanti, kami ini ujian, jangan sampai kamu kufur. Tapi mereka tetap aja belajar sihir buat misahin suami istri, drama banget. Allah bilang sihir itu nggak bakal bisa jalan tanpa izinnya. Tapi tetap aja, banyak yang milih sihir daripada wahyu. Parahnya, mereka tuh tahu itu jalan sesat, tapi tetap dijalanin. Fix, rugi banget. Terus Allah cerita, andai mereka itu beriman dan bertakwa, Allah pasti kasih pahala yang besar. Tapi sayangnya, mereka malah sibuk ngejar dunia dan gak percaya akhirat. Kemudian Allah kritik juga orang-orang yang suka bilang, kami dengar, padahal aslinya mereka gak mau nurut. Bahkan ada yang bilang, dengar aja yang gak bener, dan main-main waktu sebut Nabi. Ini bentuk ejekan yang gak sopan banget. Tapi Allah bilang, dia tahu semua isi hati. Jadi kalau mereka gak berubah dan tetap keras kepala, siap-siap aja hadapi akibatnya. Dan akhirnya Allah bilang, walau kamu bersedekah atau sembunyikan kebaikanmu, Allah tahu semuanya. Dan yang paling penting, cuma Allah yang bisa beri balasan sesuai amal, baik atau buruk. Sebagian orang Yahudi dan Nasrani bilang, cuma kami yang bakal masuk surga. Allah langsung ngejawab, mana buktinya? Tunjukin kalau kalian emang punya jaminan. Surga itu bukan soal klaim, tapi soal iman dan amal baik. Terus Allah kasih kepastian, siapapun yang benar-benar menyerahkan diri pada Allah dan berbuat baik, dia bakal dapat pahala, nggak perlu takut atau sedih, nggak peduli dia dari kaum mana. Allah juga singgung kelakuan sebagian ahli kitab. Mereka suka menyembunyikan kebenaran, padahal tahu yang benar itu apa. Bahkan, ada yang tahu tentang Nabi Muhammad dan ciri-cirinya dari kitab mereka, tapi tetap ditolak, kayak tahu kebenaran tapi pura-pura buta. Lalu Allah bahas soal arah kiblat. Yahudi menghadap ke Yerusalem, Nasrani ke arah lain, dan mereka debat terus soal mana yang benar. Tapi Allah bilang hidayah yang benar itu datang darinya, bukan dari arah atau simbol-simbol doang. Allah juga ngingetin Nabi Muhammad, buat nggak terlalu larut mikirin mereka yang nggak mau nerima kebenaran, walaupun udah dijelasin berkali-kali. Karena sebagian mereka emang nggak akan puas sampai kamu ikut agama mereka. Tapi kalau kamu ikutin kemauan mereka setelah kebenaran datang, ya kamu rugi sendiri. Intinya, tetap pegang teguh petunjuk dari Allah. Jangan tergoda rayuan yang kelihatan manis tapi sesat. Allah mulai dengan pujian buat orang-orang yang baca kitab wahyu dengan benar. Dan gak main-main. Mereka itu yang beneran beriman. Tapi yang lainnya, banyak yang cuma ikut-ikutan. Padahal ilmunya tipis banget. Kayak beli produk tanpa baca petunjuk, asal klik setuju. Lalu Allah nyindir soal klaim kami keturunan Ibrahim jadi pasti selamat dong. Tapi faktanya Nabi Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani. Dia itu lurus banget jalan imannya, berserah diri total ke Allah, muslim sejati. Jadi jangan ngaku-ngaku pewarisnya kalau kelakuan jauh dari ajarannya. Terus ada cerita seru tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka berdua bangun Ka'bah terus berdoa, ya Allah, terimalah amal kami dan jadikan kami orang yang tunduk padamu. Jadikan keturunan kami umat yang taat juga. Mereka nggak cuma bangun bangunan suci, tapi juga mikirin generasi setelahnya supaya tetap dekat sama Allah. Dan mereka juga minta supaya Allah ngirim Rasul dari kalangan mereka sendiri yang bakal ngajarin kitab dan menyucikan jiwa. Nah ini doa yang dikabulkan lewat diutusnya, Nabi Muhammad. Ayat terakhir nunjukin betapa spesialnya peran Nabi Ibrahim. Siapapun yang berpaling dari ajarannya, berarti dia udah nyesel banget tanpa sadar. Padahal Allah pilih dia karena keikhlasannya dan kasih petunjuk yang jelas banget. Hikmah dari kisah ini, jangan merasa suci karena keturunan atau nasab, atau karena berasal dari kota para nabi. Jika ditarik lurus hampir mirip di negeri Konoha, ada yang ngaku-ngaku keturunan atau nasab, ada lagi karena berasal dari kota para nabi. Makanya belajar ilmu dari Al-Quran dan hadis agar mengetahui benar atau salah. Jangan ikut-ikutan dalam beragama, karena setiap manusia memiliki akal. Apakah akal kalian hanya akan digunakan gimana caranya dapat uang? Coba direnungkan karena petunjuk datang, bukan karena dia keturunan siapa dan berasal dari mana, tapi isinya sesuai Al-Quran atau hadis.
Yuk kita berdoa dulu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak berniat merubah ayat Al-Quran. Kami ingin menerangkan lalu menyampaikannya. Amin. Oh ya sahabat, ini bukan tentang penerimaan, tapi tentang menyampaikan. Kami segenap kru belajar Al-Quran undur diri. Terima kasih sudah komen dan like, apalagi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.